mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahim melalui kajian di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya seperti kita insya Allah istiqomah atas ajaran-ajarannya. Bapak Ibu, rekan-rekan, Pak Ustadz Taufik Daud yang saya hormati, yang kami banggakan. Seperti biasa kami pada pagi hari ini dari Telkomsat mengadakan kajian rutin Pak Ustadz ya. Jadi insya Allah nanti kajian kita waktunya pun nggak terlalu banyak, mungkin hanya 45 menit kajian. Kemudian seperti biasa untuk menambah hasanah ilmu dan sebagainya, kita berikan kesempatan untuk tanya jawab kurang lebih selama 15 menit. Itu mungkin Pak Ustadz yang kami sampaikan. Ini teman-teman juga sudah siap mendengarkan dari ceramahnya atau tausiahnya Ustadz Taufik ini. Demikian sebagai pembuka kami sampaikan. Mohon maaf nanti kalau misalnya saya ini linknya mati karena nanti saya sedang perjalanan menuju kantor di Bogor gitu Pak Ustadz. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Taufik, waktu dan tempat dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Akhina. Pak, siapa Pak namanya Pak? Wah, iya. Saya dengan Jaya Pak Ustadz. Oh ya, barakallahu fiik Pak Jaya. Jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fiddin, wabil khusus karyawan-karyawati Telkomsat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat-nikmat Allah yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita selama ini, maupun nikmat-nikmat Allah yang menurut kita belum sesuai dengan keinginan kita seperti sakit. Hakikatnya nikmat Allah, kita masih di tengah pandemi COVID-19, hakikatnya kita tidak berharap, tapi itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena setiap pujian dari Allah, setiap satu peristiwa dari Allah pasti ada hikmah yang sangat banyak, dan Allah janjikan kepada kita semua dalam surah Al-Insyirah, innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Bahkan ahli tafsir sepakat makna ayat ini, ketika Allah mendatangkan satu kesulitan, Allah juga menawarkan dua jalan keluar, menunjukkan setiap kesulitan, setiap cobaan dari Allah pasti ada win-win solution. Pasti ada jalan keluar, tinggal sejauh mana kita tetap husnudzon, tetap berbaik sangka di hadapan Allah dengan apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya, untuk kehidupan hambanya. Wabil khusus hari ini kita masih di pandemi COVID-19. Sebuah doa dan harapan kita, semoga COVID ini segera diangkat dari negeri yang kita cintai ini dan negara-negara manapun, karena hakikatnya nikmat Allah ini kita tidak berharap, tapi kita husnudzon dengan Allah, pasti banyak hikmah di balik COVID-19. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya diminta tema oleh panitia yaitu untuk menjelaskan tentang bulan Dzulhijjah. Atau bahasa lain, ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Atau mungkin bisa kita bahasakan lagi, apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Yang pertama bisa kita lihat firman Allah dan surah At-Taubah. Surat yang ke-9 di ayat 36. Ini mohon maaf agak sedikit noisy. Saya sedang berada di masjid dan saya sedang niatkan i'tikaf karena menjelang wukuf di Padang Arafah pada saudara kita jamaah haji. Kita juga bisa melakukan wukuf di masjid kita atau di rumah atau di pekerjaan kita kalau Bapak Ibu
yang harus bekerja di kantor atau work at home, hakikatnya niatkan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah menggambarkan kepada kita inna iddatasyhur indallah itna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Di mana pada hari tersebut Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan, Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 36, ada 4 bulan haram. Rasulullah SAW menjelaskan di hadis riwayat Muslim, 4 bulan haram ini 3 bulan mutawaliyat, salah satu asyur mutawaliyat. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah yang 9 hari yang lalu telah kita tinggalkan. Sekarang kita memasuki bulan Dzulhijjah dan hari ini tepatnya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan insya Allah kalau Allah memberi kita umur kesempatan, kita akan bertemu dengan bulan Muharram bulan depan. Dan ada satu bulan haram yang disebutkan dengan Rajab Mudhar, kata Rasulullah SAW, di mana bulan Rajab ini dia diapit antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Inilah yang disebut dengan bulan haram. Dalam surah At-Taubah ayat 36 ada larangan Allah di bulan haram. Tidak boleh melakukan peperangan dan tidak boleh saling menzalimi. Hakikatnya demikian. Bahkan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW para sahabat, kaidah bulan haram, setiap amal soleh yang kita kerjakan di bulan haram akan dilipat gandakan ganjaran pahala di sisi Allah. Tapi sebaliknya ketika di bulan-bulan haram ini kita melakukan maksiat, kita melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah, bukan ridha Allah, maka juga azab dari Allah, ancaman dari Allah, siksaan dari Allah juga akan dilipat gandakan. Maka sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan kita semua. Kita masih berada di bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka semua kita tetap punya semangat untuk beramal soleh di bulan-bulan haram ini, apalagi kita masih di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah ketika seorang hambanya melakukan amal soleh kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ingat, kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Setiap amal soleh kita di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah karena di hari-hari yang sangat Allah cintai. Bahkan sahabat yang pernah mendapatkan keterangan pembelajaran dari Rasulullah SAW bahwa amalan yang tertinggi dalam Islam adalah amalan jihad, yaitu membela agama Allah. Maka mereka bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah amalan jihad itu bisa dikalahkan dengan amal-amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah? Jadi sahabat bertanya kenapa? Karena mereka ingin tahu apa keutamaan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa jawaban dari Rasul kita Muhammad SAW? Walal jihad fisabilillah. Iya, ternyata amal soleh yang dikerjakan seseorang di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama, lebih bernilai di hadapan Allah dibanding amalan jihad sendiri di jalan Allah. Tapi hadis ini belum titik, masih koma. Illa kharaja rajulun binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dalam rangka membela agama Allah, jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, dan laki-laki ini tidak pernah kembali ke tengah keluarganya. Kenapa? Karena laki-laki ini mati syahid di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Hanya dia yang mampu mengalahkan keutamaan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada istilah terlambat Bapak Ibu, karena kita hari ini masih di tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa tidak ada istilah terlambat? Karena dalam syariat Islam ini, amalan yang sangat menentukan diri kita berhadapan dengan Allah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari riwayat Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu yang sangat menentukan nanti dirinya di hadapan Allah adalah akhir perjalanan.
Artinya bukan berarti tidak dinilai oleh Allah amalan kita selama ini, tapi yang sangat menentukan nanti amalan di akhir. Para ulama menjelaskan, kenapa ada orang di awal-awal hidupnya dia taat, dia menjadi orang yang soleh dan solihah. Tapi kenapa ada orang di akhir hayat dia justru su'ul khatimah wa iyadzubillah. Kenapa ada orang yang tadinya taat wa iyadzubillah menjelang akhir hayat dia malah justru melakukan amal-amalan maksiat sehingga menghantarkannya menuju su'ul khatimah. Para ulama menjawab, karena orang ini ketika beramal, ketika dia membangun ketaatan di hadapan Allah, dia beramal tidak ikhlas karena Allah. Dan Allah Maha Tahu. Keikhlasan seseorang beramal, pasti kita tahu yang beramal dan Allah lebih Maha Tahu. Maka pentingnya ikhlas dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini perintah Allah dan surah Al-Bayyinah ayat 5. Bahwa pentingnya kita ketika beramal hanya mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan ridho yang lain. Bukan mengharapkan selain Allah. Bahkan dalam surat Hud, surat 11 ayat 15 dan 16, Allah jelaskan, ketika seseorang beramal orientasinya dunia, maka janji Allah dunia diberikan oleh Allah. Tapi nanti di akhirat, dia termasuk orang yang rugi, karena siapapun yang beramal orientasinya tidak ikhlas karena Allah, akan menjadi amalan yang sia-sia di hadapan Allah. Haba'an manthura. Amalnya diibaratkan oleh Allah dan surah Al-Baqarah seperti debu yang berterbangan. Karena tidak didasari oleh ikhlas. Syarat yang kedua, amalan seorang diterima oleh Allah adalah ittiba. Apa arti ittiba? Setiap amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ada hadis Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengingatkan kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amal soleh, tapi tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka amalan orang ini akan menjadi sia-sia alias tertolak. Fahuwa raddun. Makanya Allah gambarkan betapa banyak nanti manusia merasa beramal di kehidupan dunia ini, tapi ternyata ketika dihisab oleh Allah, dia tidak menjadi amal soleh di hadapan Allah. Dan itu Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi. Surat yang ke-18 ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, maukah kami beritahu siapa orang yang paling rugi amal perbuatannya di dunia? Siapa mereka kata Allah? Allah jawab dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Ayat berikutnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang sia-sia amalan perbuatan di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka beranggapan mereka telah berbuat baik, ya. Makanya dalam ajaran Islam, dalam syariat ini, ketika beramal bukan sekedar baik, tapi harus benar. Apa ukuran kebenaran ketika kita beramal? Qala Allah, ada nggak dalil berdasarkan Al-Quran? Qala Rasul, ada nggak amalan kita sesuai dengan contoh, tuntunan, dan perintah Rasulullah SAW dalam hadis sahih? Ya. Yang ketiga, qala sahabah, ukuran benar adalah perkataan dan perbuatan para sahabat. Kenapa para sahabat harus menjadi rujukan kita juga? Karena Allah ridho terhadap mereka, ya, dan mereka ridho terhadap Allah. Hakikatnya demikian, ya. Dan surat At-Taubah ayat 100 juga Allah menyatakan bahwa para sahabat yang kaum Ansar dan Muhajirin walladzina taba'u minhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ukuran kebenaran bukan kata profesor, bukan kata kiai, bukan kata ustaz, bukan kata masyayikh, tapi ukuran kebenaran adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Apalagi Allah menuntun kita. Allah memerintahkan kita. Setiap kita beramal harus tahu dalilnya. Harus tahu dasar ilmunya. Harus tahu tuntunannya ada atau tidak. Dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 36, Allah memerintahkan kita, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Kenapa kata Allah? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada mata hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula.
semua akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Ikhwani fiddin wa ikhwati fiddin rahimakumullah. Maka di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah selain dia bulan haram, di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan dalam surah Al-Fajr di ayat 2, surat yang ke-89 ayat 2, wal fajar. Demi waktu fajar. Ada sebagian ahli tafsir menafsirkan wal fajar, Allah bersumpah, yaitu waktu fajar di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahar. Di mana kita diperintahkan pada saat tersebut, sesudah kita sholat subuh, kita juga diperintahkan untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Kemudian sesudah sholat Id kita diperintahkan selama hari-hari tasyrik itu kita menyembelih hewan kurban, maka disebut dengan hari Yaumun Nahar, yaitu hari menyembelih hewan kurban hakikat. Walayalin ash, demi 10 malam. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Secara umum ada 3 kelompok ketika mereka menafsirkan walayalin ash. Ada kelompok yang mengatakan Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Muharram. Karena kita tahu di 10 awal bulan Muharram ada satu amalan sangat istimewa, yaitu puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram yang mana fadilahnya yukafir anhu as-sanah al-madiyah. Kata Rasulullah SAW akan diampuni dosa seseorang setahun yang lalu. Ya, hakikatnya demikian. Makanya ada yang ulama tafsir menafsirkan walayalin ash, Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Muharram. Kelompok yang kedua, ada ulama tafsir menafsirkan ayat ini walayalin ash, yaitu Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa yang kita diberitahu Allah dan surah Al-Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kelompok ahli tafsir yang ketiga, yaitu yang menafsirkan walayalin ash, Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Dari 3 kelompok pendapat ini, yang paling rajih kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu kelompok yang ketiga, bahwa Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Alasannya ada 2. Pertama, didukung oleh hadis sahih tadi. Tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ada hadis yang lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, al-ashar al-Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 malam ini yaitu 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ya, yang disebut dengan al-witr wasyaf'i wal watar di ayat 3 surah Al-Fajr. Arti asyafa itu ada 10 Dzulhijjah yaitu Yaumun Nahar, sedangkan arti al-watar yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dikenal dengan hari Arafah. Alasan yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab adalah ayat surat Al-Maidah ayat 3, ya, surah Al-Maidah surat yang kelima ayat 3, ketika Allah menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ayat ini turun ketika Haji Wada. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat di Padang Arafah. Bahkan ada seorang Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab pada beliau saat menjadi khalifah. Tahukah kamu ayat apa yang Allah turunkan? Kalau ayat ini turun kepada kami akan menjadikan ayat ini menjadi hari raya untuk kami. Maka Umar balik bertanya, apa dia? Maka jawaban pendeta Yahudi yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang Allah nyatakan pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, telah aku sempurnakan agamaku untukmu. Ya, maka apa kata Umar bin Khattab? Kami sangat mengenal ayat ini karena ayat ini turun ketika Haji Wada, ketika kami berada di Padang Arafah bersama Rasulullah SAW, dan itu tepatnya hari Jumat. Makanya kita yang sudah haji ada istilah, kalau jatuhnya wukuf di Padang Arafah hari Jumat, disebut istilahnya Haji Akbar, haji besar. Ya. Dan qadarullah tahun ini ternyata wukufnya jatuhnya hari Kamis. Insya Allah kalau kita hari ini 7:30,
berarti waktu Saudi Arabia itu dikurangi 4 jam, berarti sudah berada di 2:30. Hakikatnya demikian, 2:30 subuh. Begitu kita sudah zuhur, mereka masih sekitar jam 8 pagi. Begitu kita melaksanakan sholat asar, mereka baru puncaknya haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa kata Ibnu Rajab? Ya, ketika menggabungkan perbedaan pendapat, ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Muharram. Apa kata Ibnu Rajab rahimahullah? Kalau ditanyakan mana lebih utama berkaitan malam, maka malam-malam yang sangat mulia yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ditanyakan dengan keutamaan hari, maka hari-hari yang sangat mulia dan istimewa di sisi Allah adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka bisa kita pahami Bapak Ibu, supaya kita benar-benar bisa mengamalkan semuanya, karena semua 3 waktu ini waktu yang sangat istimewa. 10 awal bulan Muharram. Kita tahu itu adalah momentum hijrahnya umat Islam. Ya, dari kebodohan, dari kejahilan, dari perbuatan syirik, dari perbuatan yang tidak ada tuntunan kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Hijrah. Kemudian juga kita tahu 10 terakhir Ramadan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar, dan kita disunnahkan untuk mencarinya dengan ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Perintah Rasulullah SAW hidupkan malam 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, karena di dalamnya ada satu malam disebut dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Juga kita diperintahkan untuk menjaga 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, karena hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah ketika seseorang beramal soleh. Nah, dari rangkaian sebulan penuh bulan Dzulhijjah, ada 3 waktu yang sangat istimewa. Yang pertama yaitu disebut dengan hari Tarwiyah. Baru saja kita lewati kemarin, arti Tarwiyah ada 2 makna. Makna yang pertama yaitu membawa bekal air. Karena secara substansi, orang-orang yang ingin wukuf di padang Arafah jamaah haji, dimanapun mereka berada, itu pada saat itu mereka mempersiapkan wukuf padang Arafah, mereka telah membawa air-air. Baik mereka minum dirinya mereka sendiri, yaitu air Zam-Zam bisa, atau air manapun sekitar padang Arafah dan Mina, dan mereka meminumkan onta mereka air, kemudian mereka juga memasukkan air itu sebagai persiapan nanti ketika wukuf di padang Arafah. Karena kita tahu puncaknya haji adalah wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. La hajja liman la arafatalah. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan kita dari hadis Muslim, haji adalah wukuf di padang Arafah. Maka kita lihat saudara-saudara kita yang terbaring sakit di rumah sakit, bahkan mereka di ruang ICU, bahkan tidak sedikit mereka dalam keadaan posisi sakratul maut, mereka dibawa safari wukuf ke padang Arafah supaya mereka bisa mendapatkan derajat haji sesungguhnya. Karena puncak ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah, bahkan disebutkan tidak sah haji seseorang tanpa wukuf di padang Arafah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hari Tarwiyah bisa bermakna yaitu membawa bekal air. Tapi juga ada dimaknai dalam tafsir yang disebut dalam tafsir Maraghi, ya, itu disebutkan arti Tarwiyah adalah ketika tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan oleh Allah. Ketika beliau terbangun dari mimpinya, beliau bertanya, apakah ini sekedar mimpi atau ini adalah wahyu dari Allah? Karena kata-kata Tarwiyah itu dari tarawih, arti berbicara. Dia berbicara pada dirinya. Ketika ini arafil manam anni adbahuka, apakah ini sekedar mimpi seperti kita atau ini wahyu dari Allah? Kata Rasulullah SAW, yang membedakan mimpi para rasul dan mimpi manusia biasa, mimpi rasul adalah wahyu. Sedangkan mimpi di luar rasul adalah mimpi biasa, hakikatnya demikian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dan tidak ada amalan khusus di hari Tarwiyah seperti yang dipahami banyak orang, bahwa hari Tarwiyah itu kita diperintahkan berpuasa. Memang ada sebuah hadis yang dinyatakan orang yang berpuasa hari Tarwiyah itu diampuni dosanya selama setahun. Ternyata kata ahli hadis, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang sangat fenomenal itu, beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah maudhu, hadis palsu. Ya. Ya, jadi secara kedudukan hadis ini hadis palsu.
keutamaannya menunjukkan juga mengandung kepalsuan bahwa diampuni dosa kita setahun yang lalu. Tapi tidak dilarang kita berpuasa kemarin hari Tarwiyah, karena itu bagian dari rangkaian amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ada sebuah keterangan dari sebagian istri Rasulullah SAW bahwa kami melihat Rasulullah SAW berpuasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Walaupun ada hadis yang bertentangan dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat beliau berpuasa 9 awal bulan Dzulhijjah berturut-turut kecuali di hari Arafah. Ini kata Aisyah. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Mencoba menggabungkan dua hadis yang bertolak belakang ini. Kata beliau, ya, ia ingin berpuasa 9 hari berturut-turut kalau ada kemampuan itu lebih afdal. Tapi yang tidak mampu boleh mencari mayoritas dari 9 hari ini. Seperti kita tahu ada Senin Kamis. Seperti kita tahu berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya. Jadi kita ambil mayoritas. Hakikatnya demikian. Dan beliau juga menyatakan, kalau 9 hari, 8 hari tidak bisa dilakukan secara mayoritas, jangan tinggalkan puasa Arafah. Karena kita tahu, berdasarkan hadis Sahih Bukhari dari Rasulullah SAW, keutamaan puasa Arafah hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, yukafir as-sanatain, akan diampuni dosa seseorang selama 2 tahun. Al-madiyah wal muqbilah, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang nggak puasa hari ini sungguh sangat rugi. Kecuali ada alasan yang dibenarkan syariat. Seperti ibu-ibu misalnya menstruasi, ada dalam keadaan hamil, ada yang mungkin nifas dan menyusui. Kalau tidak mampu, maka itu udzur syar'i. Ada mungkin di antara bapak-bapak yang kurang sehat, atau yang tidak mampu berpuasa hari ini. Tapi kalau yang baru tahu ilmu pagi hari ini, saya ingatkan, yang baru dapat informasi tentang keutamaan puasa Arafah hari ini, walaupun dia sudah makan minum tadi pagi, dan dia baru dapat ilmunya sekarang, sebagian ulama mengatakan dia boleh meniatkan puasa sunnah. Dia boleh walaupun sudah sarapan tadi dengan opor, dengan lontong, dengan bubur ayam, ya, dia boleh berpuasa kalau dia baru tahu ilmunya. Yang nggak boleh, dia sengaja makan, dia sudah tahu ini puasa Arafah, hari Arafah, tapi dia sengaja makan, pura-pura nggak tahu, pada Allah Maha tahu dia pura-pura. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu baru tahu ini adalah hari Arafah, kita diperintahkan berpuasa hari ini. Karena keutamaannya diampuni dosa kita selama 2 tahun. Kalau pakai hari berarti selama 730 hari, karena setahun itu 365 hari. Baru tahu sekarang, pada udah makan minum tadi, maka niatkan puasa. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah berkunjung ke salah seorang rumah istrinya. Beliau bertanya, adakah makanan untukku? Jawaban istrinya di sini adalah riwayat Aisyah, berarti di rumah Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau langsung meniatkan puasa. Maka kata ulama, puasa sunnah berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan niatnya di malam hari, sebelum sampai imsak. Ya. Adapun puasa sunnah, boleh kita niatkan pada saat itu juga. Seperti Rasul tadi, begitu beliau tahu tidak ada makanan di rumahnya, beliau langsung niatkan puasa. Sama dengan Bapak Ibu, yang baru tahu bahwa hari ini adalah diperintahkan puasa Arafah, keutamaannya sangat mulia, diampuni dosa kita selama 2 tahun, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang, baru tahu ini sekarang, niatkan puasa Arafah. Ya, hakikatnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ini. Jadi ada 3 hari utama di rangkaian 10 di antara rangkaian sebulan penuh bulan Dzulhijjah. Pertama hari Tarwiyah. Bahkan kita yang sudah haji sangat ingat di hari Tarwiyah ini mayoritas jamaah haji sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah SAW, kita mabit di Mina. Persiapan menuju Arafah. Kalau ikut manasik haji pemerintah Indonesia, kita tidak mabit di Mina tanggal 8. Tapi kita langsung menuju Padang Arafah. Karena pemerintah mengambil alasan zahmah, crowded. Dikhawatirkan karena jalan yang sangat crowded, takut macet, nanti terlambat jamaah haji kita masuk ke Padang Arafah. Karena ketentuannya wukuf Padang Arafah, ba'da zawal, ketika waktu zuhur telah tiba. Ya, itu batas wukuf, mulai wukuf ya di Padang Arafah, yaitu ketika masuknya waktu sholat zuhur, selesainya yaitu ketika maghrib datang. Ya, ketika waktu sholat maghrib datang, itulah selesainya seorang jamaah haji wukuf di Padang Arafah.
Keistimewaan yang kedua. Jadi yang pertama tadi dikenal dengan hari Tarwiyah. Maknanya ada dua, yaitu mengambil air, atau makna yang kedua berkaitan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berbicara pada dirinya. Apakah ini wahyu dari Allah tentang perintah Allah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, atau hanya sekedar mimpi biasa. Dia berbicara pada dirinya. Maka disebut dengan Tarwiyah. Yang kedua, hari yang istimewa kedua dari rangkaian bulan Dzulhijjah adalah yang dikenal dengan Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang sebagian ahli tafsir menafsirkan wasyaf'i wal watar dan surah Al-Fajr, arti syafa' genap itu adalah Allah bersumpah dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu dikenal dengan Yaumun Nahar. Kenapa disebut dengan Yaumun Nahar? Hari di mana hewan-hewan kurban disembelih. Hari di mana banyak sekali darah tumpah dari hewan kurban. Maka disebut dengan Yaumun Nahar. Sebagaimana perintah Allah dan surah Al-Kautsar ayat 2. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, Allah perintahkan kurban ini dalam surah Al-Kautsar ayat 2, wanhar. Maka Yaumun Nahar sangat istimewa. Ya, sebelumnya saya lupa, sebelum Yaumun Nahar yaitu sesudah hari Tarwiyah ada disebut dengan Yaumul Arafah, yaitu hari ini tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Bahkan dari 3 hari yang sangat istimewa ini yaitu hari Arafah. Pertama, kenapa? Ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Rasulullah SAW. Tidak ada hari yang sangat banyak seorang hamba dibebaskan dari azab api neraka kecuali di hari Arafah. Ya. Ayo Bapak Ibu, banyak berdoa pada Allah hari ini karena tidak ada doa yang terbaik kecuali di hari Arafah, kata Rasulullah SAW. Dan kami para nabi dan nabi-nabi sebelumku banyak melafazkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus banyak lafazkan hari ini dengan zikir ini. Saya ulangi. Dan ingat, di lafaz zikir ini tidak ada kata-kata tambahan yuhyi wa yumit. Jadi yang ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus perbanyak lafaz. Karena kata Rasulullah SAW, aku dan nabi-nabi sebelumku banyak melafazkan zikir ini pada hari Arafah. Ya. Tadi keutamaan hari Arafah, hamba-hamba Allah dibebaskan dari azab api neraka yang paling banyak adalah di hari Arafah. Berikutnya beliau menjelaskan bahwa di hari Arafah ini Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya, apalagi mereka yang sedang wukuf di padang Arafah. Bahkan Allah sampai bertanya, membanggakan di hadapan para malaikatnya. Mereka datang berbondong-bondong ke tempat ini untuk apa? Ya, untuk apa? Tidak ada lain untuk bermunajat, untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, untuk memohon ampun pada dirinya, keluarganya, handai tolatnya. Dan dia mohon supaya dia dan keluarganya dijauhkan dari azab api neraka. Hari di mana doa yang terbaik, ayo Bapak Ibu, saya mengajak diri saya. Jangan sia-siakan kesempatan hari Arafah ini. Karena Allah sangat dekat dengan hambanya. Bahkan Rasul menyatakan hari yang terbaik seorang hamba berdoa di hari Arafah. Sesibuk apapun pekerjaan kita, usahakan nanti habis sholat zuhur, ayo sisihkan waktu untuk banyak berzikir, berdoa, mohon ampun pada Allah, bermunajat. Bahkan beliau mengingatkan kita zikir yang terbaik, Al-Quran afdalul zikir. Membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Hadis riwayat Ahmad ini sahih, kata Syekh Albani, hadis ini sahih riwayat Ahmad, sebaik-baik zikir ada membaca Al-Quran. Ayo kita niatkan khatamkan Quran sebanyak-banyak. Atau kita niatkan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya hari ini. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu, dalam surah At-Taghabun di ayat 16. Yang saya lihat iklan kajian kita hari ini, salah satu ayat yang disebutkan oleh panitia yaitu surah At-Taghabun ayat 16. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita masing-masing. Ayo kita niatkan. Bahkan itulah keutamaan hari Arafah. Selain kita disuruh banyak berdoa, berzikir, jangan lupa kita juga berpuasa. Bahkan salah satu golongan yang ketika dia berdoa dikabulkan Allah, as-saim
hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan kita hari berpuasa banyak berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah. Dan jangan lupa tadi lafaz zikir tidak pakai yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa memakai yuhyi wa yumit. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan demikian tanpa yuhyi wa yumit. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Walaupun kalau ditambah yuhyi wa yumit itu lebih baik, lebih sempurna secara makna. Tapi keliru. Karena Rasul dan para nabi sebelum beliau itu berzikir tanpa yuhyi wa yumit. Bisa dilihat dalam hadis Sahih Bukhari. Berikutnya, sesudah hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, sudah kita jelaskan tadi maknanya. Dan tidak ada keutamaan khusus pada hari Tarwiyah untuk berpuasa. Kecuali niatnya berpuasa sebagai rangkaian amal soleh 10 awal bulan Dzulhijjah itu dibolehkan. Tapi kalau keyakinannya dengan puasa Tarwiyah, dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah, ini hadis palsu, hadis maudhu. Berikutnya kita sudah menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah yang kita sedang menjalaninya ini. Selain banyak berzikir, ya, bahkan di sejak subuh tadi. Nah, saya lupa ini. Di hari Arafah ini, kita disunnahkan sejak sholat subuh tadi mulai bertakbir. Dan ini disebut dengan takbir muqayyad. Ada dua jenis takbir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau menafsirkan pertama surat Al-Hajj ayat 24. Ketika Allah menyebutkan fi ayyamin ma'lumat. Kata Ibnu Abbas, ayat ini berkaitan Allah perintahkan kita untuk berzikir, bertahmid dan bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Tidak terikat oleh waktu dan tempat, pokoknya terikatnya sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Maka para sahabat termasuk Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahkan Umar bin Khattab sendiri, Abu Hurairah dan banyak sahabat lain, ketika tanggal 1 Dzulhijjah mereka bertakbir di pasar-pasar, di lorong-lorong, di jalan-jalan, sehingga sahabat lain melihat para salafus soleh ini, orang-orang sahabat yang terkenal ini bertakbir, mereka ikut menggemalah suara takbir di kota Madinah. Sayang, sunnah ini terlewatkan di tengah kaum muslimin, muslimat. Jarang kita mendengar takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Bahkan pasti dianggap aneh, membawa agama baru. Karena selama ini kita takbir sejak maghrib nanti malam. Pada sunnahnya nggak demikian. Perbuatan para sahabat nggak demikian. Maka kata Ibnu Abbas, ketika beliau menafsirkan fi ayyamin ma'lumat dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah perintahkan kita bertakbir mutlak sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun tafsir tentang surat Al-Baqarah ayat 203 fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, itulah hari sejak tanggal 9 Dzulhijjah habis subuh sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Semoga masjid-masjid kita yang sudah memahami sunnah, sejak tadi subuh kita sudah bertakbir. Ya, para imam yang mengenal ilmu ini, yang ingin mengamalkan sunnah, sejak tadi subuh sudah bertakbir untuk dirinya dan mengajak jamaah untuk bertakbir. Berhentinya takbir ini tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam di adzan maghrib pada hari tersebut. Jadi begitu waktu maghrib telah tiba tanggal 13 Dzulhijjah, maka takbir kita berhenti saat. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini keutamaan hari Arafah. Ya. Bahkan kita terikat dengan takbir yang disebut dengan takbir muqayyad. Arti muqayyad terikat. Kalau takbir mutlak tidak terikat. Sejak tanggal 1 sampai dengan 13 itu mutlak. Sedangkan muqayyad dia terikat. Sejak tanggal 9 Dzulhijjah tadi subuh sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah, ini adalah takbir muqayyad, terikat dengan waktu. Hakikatnya demikian. Dan ini adalah penafsiran yang terbaik dari seorang ahli tafsir terbaik, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang bernama aslinya Abdullah bin Abbas. Abdullahnya sahabat, Abbasnya juga sahabat, maka disebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepada keduanya, Abdullah dan Abbas. Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktu saya persingkat, tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan hari nahar, tadi sudah saya sebutkan, agak terloncat tadi, yaitu hari yang disebut menyembelih hewan kurban. Bahkan kita disunahkan sholat id, tidak boleh meninggalkan sholat Idul Adha, walaupun hukumnya sunnah muakkadah, kecuali ada udzur syar'i. Nah, alhamdulillah tahun ini bergabung dua Idul Adha dengan sholat Jumat.
Maka Rasulullah Syekh Ahmad dan Umarom apabila dua lebaran bertemu, ya, maka sholat Jumat itu hukumnya tidak wajib, maka kedudukan sholat Jumat hukumnya sunnah. Tapi lebih afdal yang tidak punya alasan meninggalkan sholat Jumat, dia tetap harus sholat Jumat. Maka DKM saya anjurkan, saya ingatkan, tetap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, Allah saya khotib di Jakarta Idul Adha, pas khotib sholat Jumatnya di kota wisata. Jadi hari Jumat itu saya wirawiri, juga mengurus hewan kurban. Hakikatnya demikian, ya. Mohon doanya saja semoga Allah memberi saya kesempatan, waktu dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, adapun Yaumun Nahar ditambah dengan hari-hari tasyrik. Arti tasyrik, ya, secara bahasa, secara makna lughawi adalah yaitu daging yang dijemur. Kenapa arti tasyrik daging yang dijemur? Karena para sahabat, sesudah mereka sholat Idul Adha, mereka segera menyembelih hewan kurban mereka, sisa yang tidak mampu mereka makan hari itu, mereka jemur dagingnya, dijadikan dendeng. Sehingga begitu udah kering, suatu saat ketika musim paceklik, atau ketika mereka berjihad di jalan Allah ke medan perang, mereka membawa dendeng-dendeng ini. Jadi tasyrik secara makna lughawi yaitu daging-daging yang terjemur. Adapun secara makna secara istilahi, arti hari tasyrik adalah hari-hari yang kita diperintahkan banyak bertakbir, juga menyembelih hewan kurban, terus beramal soleh, bahkan di hari-hari tasyrik sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13, kita diharamkan berpuasa. Karena kita justru diperintahkan menikmati hewan kurban kita, daging hewan kurban kita. Inilah keistimewaan bulan Dzulhijjah, karena waktu, banyak hal lagi yang harusnya bisa kita sampaikan, tapi karena waktunya katanya 45 menit, dan ada tanya jawab 15 menit, maka saya kembalikan kepada moderator, Pak Jaya, atau siapapun. Barakallahu fikum. Allah. Fadhal. Silakan. Silakan, moderator. Ustadz, saya mau tanya, tapi tunggu moderator dulu ya Ustadz ya. Nggak usah, boleh langsung nanya. Kalau moderatornya nggak bisa, mungkin alpha connection. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kebetulan ini saya salah satu yang berhalangan Ustadz untuk puasa. Qadarullah, saya memang nggak bisa berpuasa hari ini. Nah, amalan-amalan apa yang bisa saya lakukan Ustadz ketika berhalangan kayak ini Ustadz? Terima kasih Ustadz. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Banyak amal soleh yang lain selain puasa di hari ini. Pertama tadi banyak berzikir. Ya, zikir yang paling utama berdasarkan hadis Sahih Bukhari tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku dan para nabi sebelumku, yaitu mengucapkan zikir tadi, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, perbanyak zikir ini. Juga ada zikir-zikir yang lain, perbanyak istighfar. Karena Allah sangat dekat dengan hambanya ketika hari ini dia banyak berdoa dan berzikir. Ya. Yang tidak bisa dilakukan pertama puasa jelas. Yang kedua membaca Al-Quran dengan memegang mushaf Al-Quran. Tapi kalau Ibu Mbak Desi ini hafal ada berapa surat Al-Quran, boleh murojaah. Ya. Bahkan HP, mungkin ada aplikasi HP, tapi harus saya ingatkan, walaupun HP ini adalah media komunikasi kita, buka nanti HP Qur'annya jangan mushafnya yang murni, tapi ada terjemahannya Mbak Desi. Oh iya. Ya, itu dibolehkan, ya. Karena kalau Qur'an murninya, walaupun di aplikasi HP ini ada sebagian ulama tidak membolehkan membaca Al-Quran, ya, karena mushaf ya, walaupun pakai aplikasi. Tapi kalau mushaf murninya, cetakan mushaf, itu haram wanita memegang dan menyentuh. Hakikat la yamassu illal mutahharun, karena ada larangan Allah, tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Maka tadi saya ingatkan, menghindari perbedaan para ulama ini, bukalah Quran yang ada terjemahan. Ya. Jadi silakan baca lewat aplikasi HP itu yang ada Quran terjemahannya, jangan mengambil aplikasi yang murni Qurannya saja. Ya. Terus banyak lagi yang saya dapat infak sodakohnya. Ayo Bapak Ibu, saya ajak diri saya. Banyak infak sodakoh hari ini. Kalau perlu kita niatkan berbagi santunan hari ini. Kita siapkan orang berbuka puasa hari ini. Pasti banyak orang berpuasa hari ini. Kita siapkan panganan berbuka.
Alhamdulillah kami malah di masjid kami ini bukan hanya penganan berbuka, kita siapkan nasi kebuli sehingga banyak anak-anak juga daftar. Nggak apa-apa, kita niatkan hari ini banyak infak sedekah. Kita bahagiakan saudara kita, apalagi masih di tengah pandemi. Tidak sedikit orang membutuhkan urun tangan kita. Ayo. Jadi Mbak Desi, ada amalan sedekah, ada amalan zikir, ada amalan yang namanya boleh membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh mushaf, hanya aplikasi HP yang ada terjemahannya. Karena hakikatnya itu tetap HP. Kontennya pasti, na'udzubillah, ada hal konten-konten yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kita hanya menggunakan HP-nya. Ya. Ada yang namanya infak sedekah, hakikatnya demikian. Ya. Dan banyak amal soleh yang lain seperti bersilaturahim dengan orang tua, berbuat baik kepada teman di kantor, ya saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Banyak amal soleh. Apa perintah Allah? Apa gambaran Allah? Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal soleh sebesar biji sawi tetap ada ganjarannya. Dan ingat, hindari perbuatan dosa, perbuatan sia-sia. Ayo jangan main game hari ini. Jangan lakukan perbuatan sia-sia, ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya. Ingat, kita masih di bulan haram. Kaidah tadi diingat. Setiap amal soleh dilipat gandakan ganjaran sisi Allah. Tapi ketika orang bermaksiat juga azabnya dilipat gandakan oleh Allah. Ini pilihan hidup. Life is choice. Fahadainahun najdain, kata Allah. Kutunjukkan dua jalan. Allah juga memberi potensi kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua kita diberi potensi apakah kita pilih kedurhakaan atau ketaatan. Tapi Allah ingatkan, yang milih ketaatan, qad aflah man zakka, sungguh beruntung dia. Adapun yang memilih kedurhakaan, memilih perbuatan sia-sia di hari Arafah ini, waqad khaba man dassa, sungguh celaka. Jadi Mbak Desi, banyak amal soleh yang bisa dilakukan selain puasa karena tidak bisa ada unsur syar'i. Niat Mbak Desi saja, bukankah niat baik dicatat kebaikan? Satu oleh Allah. Saya ya Allah ingin sekali puasa Arafah. Tapi Engkau yang Maha Tahu mendatangkan sebuah udzur syar'i, maka hamba tidak bisa melakukan ini. Padahal hamba kepingin. Itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah, ya, dengan kesungguhan dan dibarengi dengan amal soleh yang lain, semakin Allah ridho dengan kita. Ingat, kita masuk surganya Allah bukan semata karena amal soleh yang kita kerjakan, tapi kita masuk surga kata Rasulullah SAW karena rahmat dan ridho Allah. Maka carilah apa rahmat ridho Allah, termasuk mempelajari agama, mendengarkan kajian, membuka buku-buku agama, itu ciri-ciri Allah telah ridho. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang Allah pahamkan agama, Allah pahamkan dia memahami agama, mengamalkan isi agama, menunjukkan Allah telah ridho. Jadi Mbak Desi, bisa baca buku agama, bisa diskusi agama, bisa lakukan amal soleh sekecil apapun, ya. Hakikatnya banyak bisa dilakukan. Kalau sudah menikah, bukankah menyiapkan makanan berbuka puasa kepada suami itu bagian amal soleh? Mbak Desi udah nikah belum nih? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Menyiapkan sahur pagi-pagi itu juga amal soleh. Mengajak anaknya bangun untuk puasa hari ini. Apalagi itu anak-anak, saya ingatkan Bapak Ibu, kasih mereka reward, kasih mereka hadiah. Anak ayah, anak papa dan umi atau mama yang bisa puasa hari ini sampai maghrib, mama kasih hadiah 10.000, 20.000, apa atau apa keinginan mereka kita beri supaya mereka punya semangat. Ya, Bu Desi ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya Ustadz, mungkin kalau nggak ada saya coba bertanya sedikit Ustadz. Ya, silakan. Udah sampai kantor Pak Jaya? Belum, masih perjalanan Ustadz. Masya Allah, hati-hati. Fi amanillah Pak Jaya. Ya. Ini Ustadz, untuk di bulan kurban kan identik dengan kurban ya. Idul Adha identik dengan kurban ya. Betul. Nah, kemudian kurban itu kan riwayatnya kan satu hibah, satu kambing, satu keluarga gitu ya. Nah, kemudian kan sampai sekarang kan berkembang ada yang namanya satu sapi 7 orang. Nah, itu dalam periwayatannya seperti apa Ustadz? Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama tentang kurban. Betul.
Yaumun Nahar tadi kita sebutkan arti Yaumun Nahar adalah hari di mana hewan-hewan kurban disembelih. Allah fasalli li rabbika wanhar. Wanharnya itu. Nah, masalah tentang hewan kurban. Ada satu kaidah yang kita lupakan. Dan ini insya Allah tema khutbah saya tentang hikmah di balik perintah kurban. Kita melihat pertama sejarah. Ketika dua orang anak Adam berkurban, Qabil dan Habil. Dan sejarah mencatat kedua orang anak Adam ini berkurban. Tapi sejarah juga mencatat ada seorang kurban anak Adam ditolak kurbannya oleh Allah. Siapa dia? Qabil. Pertanyaannya, Qabil yang sudah berkurban kenapa ditolak kurbannya oleh Allah? Jawabannya karena Qabil memberi kurban bukan yang terbaik yang dia miliki. Dia tidak memberi sesuai dengan kapasitas terbaik yang dia miliki. Karena ternyata ada satu ayat, surat Ali Imran ayat 92. Ternyata makna ikhlas, ternyata makna memberi, kata Allah beri yang terbaik bukan sekedar memberi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat terbaik, kata Allah, sebelum menginfakkan, sebelum memberi dari apa yang kamu cintai. Dari ayat ini kita bisa memaknai arti ikhlas Bapak Ibu. Ternyata ikhlas itu bukan sekedar memberi. Orang sering menjawab, saya ikhlas kok. Kita jujur, keikhlasan ketika kita memberi selama ini, memberi yang maksimal, yang terbaik, atau yang minimalis. Coba jujur. Selama ini, khususnya kami bapak-bapak ketika mengisi keropak Jumatan, itu memberi yang terbaik atau yang sekedarnya saja. Makanya kita bisa memaknai ayat ini, makna ikhlas adalah memberi yang terbaik. Sekarang kita kembali pada pertanyaan Pak Jaya. Mana dasarnya satu sapi bagi 7? Dasarnya adalah pertama, Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat Muslim, beliau berkurban 2 ekor kambing. Yang satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan yang satu kambing untuk umatnya. Bisa kita pahami umat Rasulullah SAW pada saat itu berapa banyak sudah. Ada cuma seekor kambing. Ya. Kemudian juga dalam fikih sunnah, sabik, ya, bahwa seekor onta atau seekor sapi itu boleh untuk 7 jiwa. Yang setiap jiwa itu membawa keluarganya sendiri. Tapi sebenarnya filosofi atau hikmah di balik perintah kurban, sesudah kita melihat pertama peristiwa Qabil, kurbannya ditolak oleh Allah. Karena dia tidak memberi dari yang terbaik yang dia miliki. Ada satu kisah lagi yang harus kita maknai bersama. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah berkurban, yang diperintahkan Allah menyembelih hewan kurban atau menyembelih anaknya. Dalam surah As-Saffat di ayat 100 sampai 110 kita mendapatkan jawaban dari Allah dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diperintahkan Allah kepada ayahanda kita Khalilullah Ibrahim alaihissalam ada menyembelih anak. Lihat Bapak Ibu. Apa makna dari perintah menyembelih anak untuk setingkat Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena beliau selama ini mengharapkan di hadapan Allah anak. Siang malam beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah anugerahkan aku anak yang soleh. Para ulama menyatakan doa ini baru dikabulkan Allah 96 tahun yang akan datang. Fabasyarnau bi ghulamin halim, dan surah As-Saffat ayat 101 Allah jelaskan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim, kami akan memberi seorang anak yang halim, yang soleh, yang lembut, bahkan Ismail kelak menjadi seorang rasul. Di puncak beliau gembira, datang perintah Allah yang pertama, tinggalkan anak istrimu di Bukit Tandus, Bukit Sofa. Kita yang sudah haji umrah mengenal ritual haji umrah yang nama sa'i, yaitu kita melakukan sebuah ritual perjalanan ibadah dari Sofa ke Marwah. Balik lagi Marwah ke Sofa. Filosofi awalnya itulah usaha, arti sa'i itu usaha. Usaha Siti Hajar mencari kehidupan lewat air untuk anaknya Ismail yang menangis meraung-raung karena kehausan. Maka kasih sayang seorang ibu, dia berjuang demi anaknya, dia cari air dari Sofa Marwah. Kita hari ini enak di AC, lantainya marmer, nggak merasa panas terik. Saat itu tidak ada kehidupan, tidak ada orang, saat itu seorang wanita yang lemah. Tapi Allah beri keyakinan, Allah beri kekuatan.
dengan rahmat izin Allah keluar air Zam-Zam dari kaki Ismail alaihissalam, yang kita tahu air yang terbaik di muka bumi yang mengandung obat dan barokah dari Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ternyata perintah Nabi Ibrahim itu apa maknanya sebenarnya? Kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya? Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya, ayo lewat perintah kurban ini kalian sedang aku uji, mampu nggak kalian menyembelih kecintaan duniawi? Bapak Ibu, apa puncak kecintaan manusia dalam hidup? Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 14. Zuyina linnas, hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika matal hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah di ayat ini, surat Ali Imran 14, ada 7 kecintaan manusia. Pertama terhadap lawan jenis. Makanya kalau ada yang suka sesama jenis itu menyalahi fitrah. Ini perbuatan yang sangat mengalahkan perbuatan binatang, karena tidak ada anjing jantan suka sesama anjing jantan. Ya, kenapa kita beri contoh anjing? Karena itu adalah hewan yang sangat jijik dan menyenangkan. Demikian juga babi. Ya, hakikatnya demikian. Berikutnya yang kedua, kecintaan manusia kata Allah al-banin, anak-anak. Yang ketiga, emas. Yang keempat, perak. Yang kelima, kendaraan. Ya, makanya jangan aneh ada orang punya mobil sampai berapa sesuai dengan uangnya, padahal manfaatnya juga nggak ada. Yang keenam yaitu disebut dengan al-an'am, hewan ternak, dan yang ketujuh yaitu sawah ladang. Dari 7 kecintaan ini, jujur Bapak Ibu, yang sangat kita cintai yang mana? Bukankah anak? Bukankah orang tua demi anak siap rela berkorban, melakukan apapun, bahkan ada istilah demi anak nyawaku pertaruhkan. Hari ini, mari jujur kita. Anak yang sudah kita korbankan diri kita demi anak, ada jaminan nggak anak kita berbakti kepada kita? Ada jaminan nggak anak kita menjadi soleh-solihah? Hari ini Bapak Ibu, Allah perintahkan kita sejak besok wanhar berkurban. Mana bahasa demi perintah Allah aku siap berkorban, aku akan jual ini dan itu, aku akan berusaha untuk bisa berkurban tahun ini yang terbaik. Dan banyak panitia harus saya sampaikan di sini. Banyak panitia kurban berteriak tahun ini. Ternyata animo, semangat keluarga muslim-muslimat berkurban jauh menurun. Dengan alasan kami di tengah pandemi. Dengan alasan kami dalam keadaan sulit. Ini adalah alasan-alasan yang Allah Maha tahu akan kebenaran. Saya beri contoh konkret. Di Indosiar sebulan kira-kira berapa waktu yang lalu diberitakan. Ada seorang ibu pemulung sampah. Nenek-nenek usia 60 tahun, tinggalnya di Nusa Tenggara Barat, di daerah Mataram dan sekitarnya. Nenek ini tahun ini berkurban seekor sapi. Dia menyerahkan kepada panitia kurban uang 10 juta. Siapa nenek ini? Cuman pemulung sampah. Dia tidur kadang-kadang di emperan toko orang. Dan nenek ini sudah tua renta. Kalau sisa-sisa sampah atau sisa-sisa barang bekas dia nggak sanggup, dia gendong, dia seret. Kenapa nenek ini mampu seekor sapi? Kenapa saya dan keluarga besar Telkomsat yang gajinya jelas, sedangkan saya dan nenek ini tidak jelas gaji kami karena tidak ada yang menggaji bulanan? Kenapa semangat nenek ini tidak kita ambil pada diri kita? Nggak malu kita. Nggak takut kita. Kurban kita tidak diterima oleh Allah karena dalam pandangan Allah kurban kita selevel Qabil, bukan selevel Habil. Makanya arti mampu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah jelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, manjadda wajada, where there is will, there is way. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, janji Allah memudahkan jalannya, urusannya. Nenek pemulung sampah ini kenapa dia kurban seekor sapi? Karena dia ketika diwawancara, saya punya niat, selama ini saya kurban kambing. Saya ingin kurban sapi suatu saat sebelum Allah memanggil saya. Dia punya tekad yang kuat. Dia punya semangat yang kuat. Berdasarkan tadi sejarah. Berdasarkan tadi contoh dari nenek ini. Maka saya ingin menjawab. Mohon maaf Pak Jai. Orang yang berkurban seekor kambing.
Padahal dia ada kemampuan kurban 2-3 ekor kambing. Rasul kalau memberi contoh tadi dikatakan Rasul berkurban dengan 2 ekor kambing. 1 ekor kambing untuk dirinya dan 1 ekor untuk umatnya. Tolong diingat. Ini menurut Bapak Ibu, Rasul memberi 2 ekor kambing kurban, memberi yang terbaik atau yang minimalis? Untuk menjawabnya, lihat sejarah riwayat. Beliau pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Beliau diceritakan mengikat perutnya dengan batu supaya suara keroncongan perutnya tidak makan 3 hari 3 malam tidak terdengar oleh para sahabat. Padahal di tengah beliau ada konglomerat Abdurrahman bin Auf, ada Tolha bin Ubaidillah, ada mantunya seorang kaya raya Utsman bin Affan, ada bisannya Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat yang siap mengorbankan harta dan jiwa mereka. Tapi beliau tidak menyampaikan kepada mereka, aku sulit, aku galau, aku di tengah pandemi, makanya aku tidak bisa berkurban. Aku nggak makan 3 hari, makanya aku nggak berkurban. Nggak pernah beliau contohkan. Beliau justru mengajarkan kita latas alunan nas, jangan suka meminta-minta kepada manusia. Dan beliau mengajarkan kita mangkana sa'a walam yudhahif alai qaribanna musallana, orang yang punya kelapangan rezeki, orang yang ada kemampuan tapi pura-pura nggak mampu, beli HP mampu, beli kendaraan mampu, beli ini mampu, tapi alasan pandemi nggak kurban. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Padahal beliau mengingatkan kita kullu ardin masjidun. Setiap jengkal bumi Allah itu tempat sujud. Berarti mau kemana kita sholat? Hanya gara-gara kita mengatakan pura-pura tidak mampu. Mohon maaf saya beri contoh. Saya ngajar beberapa perumahan elit di Kota Bogor. Sesudah kajian tentang semangat kurban, datang seorang bapak haji. Bahkan berikutnya beliau WA saya. Beliau mengatakan selama ini 32 tahun beliau berkurban. Bahkan kurbannya 1 ekor sapi, bahkan ada yang pernah 2 ekor sapi dalam setahun. Kalau lagi banyak hari ini Ustaz, saya sedang diuji Allah punya aset mau saya jual tapi nggak bisa. Saya tinggal di perumahan elit, rumah saya besar, tapi seolah kurban itu nggak kelihatan. Apa yang saya lakukan? Saya bertanya kepada beliau. Benar Bapak nggak punya, setingkat seekor kambing yang 3 juta benar nggak punya. Kalau nggak punya mohon maaf, saya siap ikhlas. Mohon maaf jangan tersinggung meminjamkan uang untuk Bapak. Apa jawaban beliau? Oh kalau sekedar untuk seekor kambing saya punya. Kalau begitu kurban yang itu. Itu yang terbaik yang dimiliki oleh Bapak. Laksanakan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Secara fikih dulu ya. 1 sapi bagi 7 orang, 1 onta untuk 7 orang dibenarkan dan itu sah. Adapun seekor kambing untuk 1 kepala keluarga mewakili keluarga yang lain itu sah. Tapi mari kita ambil sebuah semangat sejarah. Semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Pak Jaya dan Bapak-bapak dan Ibu semua, semoga dimudahkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, termasuk diri saya. Mari kita jujur bertanya. Pernahkah kita mendengar hadis yang diriwayatkan Imam Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Rasulullah SAW pernah menyembelih 100 ekor onta kurbannya. 63 ekor onta kurban beliau sembelih dengan tangannya, sisanya beliau meminta aku untuk menyembelih hewan kurban. Beliau pernah berkurban 100 ekor onta, Bapak Ibu. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Ali bin Abi Thalib, disinilah tidak boleh tukang jagal kita beri upah dari hewan kurban. Keterangan dari hadis Ali bin Abi Thalib, aku diserahkan seekor onta hewan kurban dari Rasulullah SAW. Maka aku mengurusnya dan aku diperintahkan dilarang memberi upah dari hewan kurban kepada penjaga. Maka kami ambil uang kami yang lain dan kami berikan upah kepada penjaga. Di sini hukum bahwa orang yang ngurus hewan kurban kita tidak boleh kita beri upah dari daging hewan kurban. Beri upahnya dari uang yang lain. Adapun kita ingin kasih hewan kurban kita, daging hewan kurban sebagai sedekah kalau dia miskin, kalau dia orang kaya sebagai hadiah untuk dia. Adapun upah penjagal bukan dari hewan kurban. Bukan dengan jual kulit hewan kurban, kulit sapi atau kulit kambing. Bukan dengan memberi kepala cara mengupahnya, dengan uang yang tertentu. Maka jawaban itu diberikan kepada pertanyaan Pak Jaya. Secara fikih sah. Tapi secara pemahaman agama, kalau saya, Pak Jaya, dan semua mampu seekor sapi yang nilainya 16 juta, 20 juta, dan sebagainya, kenapa kita tidak berpikir memberi yang terbaik yang kita miliki? Apalagi Allah ingatkan kita tentang perintah kurban.
Allah tidak perlu hewan kurban dari kita. Allah tidak melihat jenis hewan kurban dari kita. Berapa bobotnya? Dalam surah Al-Hajj, surat 22 ayat 37, Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanalut taqwa minkum." Aku tidak perlu hewan kurban dan darah hewan kurban yang kau sembelih. Yang aku harapkan ketakwaan. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Apa sifat orang bertakwa? Dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah jelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya, mereka yang berkurban dengan hartanya, baik keadaan lapang maupun sempit, itulah orang bertakwa. Jadi ketika lapang orang berinfak, bersedekah, berkurban, bagi orang wajar, kudu, pantas, wajib. Ternyata ada perintah Allah dan ini ciri orang bertakwa. Ketika kita sulit, ketika kita ekonomi sulit, ketika kita madesu dalam keadaan sulit, apa perintahnya? Kalau menjadi orang bertakwa, tetap berinfak, bersedekah, dan berkurban. Bahkan janji Allah dan surah At-Tolak, surat 65 ayat 7. Keluar dari kesulitan hidup, banyak berinfak, bersedekah, termasuk berkurban. Wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia banyak berinfak, bersedekah, termasuk berkurban. Apa janji Allah? Dan surah At-Tolak ayat 7, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan hidupnya menjadi kemudahan. Allahu Akbar. Innallaha la yukhliful mi'ad, Bapak Ibu. Allah tidak pernah melanggar janji. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya jawab, Pak Jaya, bahwa secara fikih sah, tapi secara makna memberian terbaik mungkin harus kita renungkan bersama. Jangan-jangan kurban kita selama ini di hadapan Allah masih selevel Qabil. Belum selevel Habil. Karena kita tidak memberian terbaik yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada lagi? Ustaz mau tanya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Apabila kita kurban, tapi di daerah tempat kurban kita ngeliat-ngeliat nih, dia itu kuota sapinya udah banyak, Ustaz. Sedangkan di tempat lain ada juga yang daerahnya terlihat kurang mampu, Ustaz. Bisakah kita kurban di tempat yang lain itu, dan apabila kita udah patungan di tempat yang daerah kita, bisakah kita cancel, Ustaz? Hukumnya gimana kalau kita cancel terus dibeliin kambing untuk yang di daerah seperti itu, Ustaz? Gimana, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita berkurban yang terbaik di daerah tempat kita tinggal. Supaya kita mendapatkan nilai sedekah, nilainya 2 ganjaran. Jadi kalau kita bersedekah dengan ada kaitannya dengan lingkungan kita atau keluarga terdekat kita, kita mendapatkan 2 nilai sedekah. Pertama, nilai sedekahnya sendiri. Yang kedua, nilai silaturahim. Ya. Nah, kasus tadi yang Bapak sampaikan atau Mas sampaikan, ini kurang baik. Saya tadi berpikir, Mas belum daftar ke lingkungan, belum ikut dalam arisan 1 sapi bagi 7, terus punya inisiatif ingin berkurban di tempat yang memang mereka sangat membutuhkan. Tapi ternyata sudah daftar, dan Mas ingin menariknya, ini keliru. Ini tidak mendapatkan 2 ganjaran pahala sedekah dan pahala silaturahim. Yang kedua, nanti madharatnya lebih besar, pasti akan timbul fitnah. Yang betul, Mas, dan saya doakan dalam keadaan saum ini di sebuah rumah Allah masjid, saya doakan. Yang betul, tetap ikut kurban di sekitar lingkungannya. Kemudian insya Allah, saya yakin yang kerja Telkomsat, insya Allah, belilah seekor kambing yang harga 2 jutaan. Kalau nggak perlu kita beli kambing terus kita kirim jadi ongkosnya tambah berat, cukup diwakilkan kepada panitia kurban di daerah tersebut, hanya transfer uang atau kasih uang cash, tolong saya diberikan seekor kambing dengan nilai 2 juta, bahkan ada kambing 1,5 juta kok. Cuman hati-hati dengan hewan kurban, karena ada larangan, tidak boleh membeli hewan kurban yang kurus, yang kelihatan tulang rusuknya, tidak boleh membeli hewan kurban yang cacat, ya, yang cacat kelihatan seperti tanduknya patah, matanya buta, maka tidak boleh. Beri yang terbaik. Insya Allah 2 juta ini sudah terbaik, Mas. Ya, Mas siapa nih? Marastika ini, insya Allah itu yang terbaik. Ya,
Itu yang terbaik. Ayo niatkan, yakin. Masa ibu pemulung sampah aja mampu seekor sapi. Jadi Mas tetap di kompleknya, di rumahnya tetap, jangan diambil itu. Nah, usahakan mulai hari ini, niatkan, ingat, menyembelih hewan kurban ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Insya Allah bulan depan udah gajian kan, Telkomsat, ya. Ayo sisihkan 2 juta dan jangan khawatir. Nanti Allah ganti berlipat ganda. Karena salah satu hikmah infak kurban itu apa? Dijanjikan Allah dimakmurkan hidup. Yamhaqullahu riba yurbis sadaqat. Surah Al-Baqarah di ayat 276 Allah bersumpah yang namanya kehidupan ribawi Allah hancurkan. Adapun orang yang infak sedekah dimakmurkan oleh Allah. Bahkan janji Allah dalam surat Sabah surat 34 ayat 39. Kalau emas berkurban di tempatnya, kemudian juga kirim uang untuk berkurban di tempat yang membutuhkan. Janji Allah dengarkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kita infakkan diganti hartanya oleh Allah. Jangan takut. Dan saya bersumpah atas nama Allah. Orang menjadi ahli sedekah hidupnya tidak pernah bangkrut. Hidupnya dimudahkan oleh Allah. Ada kesulitan, ada persoalan, ada jalan keluar. Saya bersumpah atas nama Allah, orang ahli sedekah berdasarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW, hidupnya justru makmur, tidak pernah bangkrut. Yang bangkrut orang yang pelit, yang merege hese, yang koret, yang medit. Justru itu yang bangkrut, bahkan janji Allah, kebangkrutan mereka itu dunia akhirat. Lihat nanti surat Muhammad, surat 47 ayat 38. Dengan surah At-Taubah ayat 35, di mana Allah sebutkan orang yang bakhil, orang yang berhitung dengan harta titipan Allah, Allah janjikan hancur hidupnya dunia akhirat. Wa'iyadzubillah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jadi jangan diambil ya Mas. Kalau nggak mampu tempat lain cukup di kompleknya, karena motorotnya lebih besar. Ya, sudah tahun depan niatkan kalau begitu di tempat yang lain. Tahun ini makasih Ustaz. Karena sudah daftar masalahnya. Ya, motorotnya besar. Jadi fitnahnya besar. Nah, kalau punya rezeki, kirim lagi 1 porsi lagi, insya Allah nggak pernah bangkrut. Yakinlah Mas. Tadi saya sudah bersumpah atas nama Allah. Ya, nggak mungkin bangkrut hidup orang ahli sedekah. Silakan, ada lagi? Silakan teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang mau ditanyakan lagi. Yang nggak ada nih Ustaz, sudah paham semua sepertinya insya Allah nih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Sudah? Pak Ustadz, M. Taufik Daud, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah mengikuti kajian di pagi hari ini, atas nama pengurus Majelis Ta'lim Telkomsat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kajian-kajian ini akan kita lanjutkan lagi di minggu-minggu mendatang. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita niatkan dan kita itu bisa diterima oleh Allah SWT. Mohon maaf segalanya, Bapak Ibu, kata. mohon maaf atas segala kekurangan saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Doa saya kepada Bapak Ibu, barakallahu fikum. Semoga Allah memberi keberkahan dan ridhonya kepada Bapak Ibu semua. Jazakallahu khairan, al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Terima kasih Pak Nur. Sampaikan semua. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.